Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dugianto di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada pagi ini terlaksana acara peningkatan kompetensi guru dan dosen yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bidang Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo pada hari ini menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan dosen dengan tema menumbuh kembangkan budaya keilmuan bagian awal mencerdaskan kehidupan bangsa. Acara ini diikuti oleh 320 guru dan dosen dari berbagai lembaga di bawah naungan Bidang Pendidikan Tinggi. Lembaga tersebut diantaranya adalah Universitas Ibrahimi, Ma'had Ali, Ma'hadul Quran, serta Madrasah Ta'hiliyah Ibrahimi. Acara ini dihadiri oleh Wakil Pengasuh Bidang Ilmiah, yakni Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Dr. Nyai Haja Umi Khairiyah, Rektor Universitas Ibrahimi Kiai Haji Ahmad Fadhil MH, serta Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Maskuri MPDI. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu Yahlal Waton. Kemudian terdapat beberapa sambutan. Di antaranya adalah sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Maskuri MPDI serta sambutan atas nama Sekretaris Pesantren yakni Kiai Haji Ahmad Fadhil MH. Ini merupakan salah satu program dari pengurus pondok pesantren dalam hal ini bidang pendidikan tinggi untuk memberikan penguatan secara kelembagaan di internal bidang masing-masing, di mana untuk bidang pendidikan tinggi meliputi Ma'hadul Ali, Universitas Ibrahimi, Madrasah Ta'hiliyah, dan Ma'hadul Quran, sehingga dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti pada kesempatan siang hari ini, kita akan semakin meneguhkan positioning kita sebagai umanah, sebagai pengkhidmat di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, satu barisan dengan apa yang sudah menjadi program besar dari Pondok Pesantren yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi senantiasa menekankan kepada kita semua dalam berbagai kesempatan agar bagaimana seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, baik yang secara langsung mungkin di dalam pondok pesantren, dalam hal ini santri dan umanah yang belum berkeluarga, di mana aktivitas mereka lebih banyak di dalam kompleks pondok pesantren, ataupun kita semua yang secara fisik tidak berada di dalam pondok pesantren, tetapi aktivitas kita, tugas dan kewajiban kita, khidmat kita, seluruhnya bersentuhan dan bersinggungan dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Maka dawuh Kiai Az-Zaim agar seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini berada di dalam satu ikatan yang cukup kokoh, satu ikatan yang cukup kuat. Tidak hanya secara fisik kita ada di dalam satu barisan ikatan yang kuat dan kokoh, tetapi bagaimana secara rohani ketersambungan hati kita, ketersambungan spiritualitas kita, ketersambungan amaliyah kita dengan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo ini tetap dipertahankan, tetap dijaga, dipupuk dan dirawat sehingga kita diakui sebagai santri-santri dan keluarga besar masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Maka ibu bapak yang kami hormati, sebagai implementasi daripada harapan Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim itulah bidang pendidikan tinggi hari ini melaksanakan satu kegiatan yang memiliki nilai penting yang sangat luar biasa menurut saya, sebagai endorse, sebagai pemicu, sebagai pendorong stimulus bagi kita semua untuk lebih mengenali bagaimana keberadaan kita sebagai bagian daripada Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru yang berkhidmat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo tidak hanya sekedar semata-mata adalah orang yang mendapatkan tugas, mendapatkan amanah sebagai seorang pendidik, sebagaimana pada jadwal yang diberikan pada kalender pendidikan, kalender akademik yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kita di tempat kita masing-masing berkhidmat. Tetapi ada tanggung jawab yang jauh lebih dalam yang dipikul dan diemban oleh kita sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, agar apa yang menjadi visi besar daripada pondok pesantren ini
bisa diimplementasikan dan bisa diwujudkan oleh kita sebagai bagian daripada keluarga besar yang ada di dalamnya. Sungguh teramat sangat berat ketika tugas besar untuk mengantarkan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, putra putri masyarakat yang dititipkan kepada Ki Haji Raden Ahmad Az-Zaid Ibrahimi, hanya dipikul oleh beliau seorang diri. Demikian pula beban ini tidak akan bisa terurai sedemikian rupa kalau hanya juga didukung dan disupport oleh pengurus pesantren, baik itu pengurus harian maupun pada level kepala bidang. Maka untuk berbagi peran, berbagi tanggung jawab, memikul amanah dari para wali santri yang mempercayakan putra putrinya kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, kita harus hadir. Kita harus bersama-sama bahu-membahu bersama dengan para pengurus pondok pesantren, bersama-sama dengan pengasuh, bersama-sama dengan ahlul bait, keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Inilah momentum dan kesempatan kita untuk menautkan hati kita, untuk menyatukan pikiran kita, untuk membersamai seluruh keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Acara dilanjutkan dengan keynote speech oleh Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, yang kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Ali Murtado SAG. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini sejak awal diproyeksikan sebagai lembaga tafakuh fikih, sebagai lembaga untuk memahami bahkan mendalami ilmu-ilmu agama. Meskipun dalam realitanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Akan tetapi kita punya target minimal. Target minimal daripada pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini adalah melahirkan alumni-alumni yang menguasai ilmu-ilmu yang fardu ain. Ilmu-ilmu yang fardu ain itu dirumuskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Hidayatul Azkiyah atau Al-Azkiyah. Beliau mengatakan wa ta'alaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sebulan. Hendaklah kamu mempelajari ilmu. Yang pertama, ilmu yang dengan ilmu itu amaliyah kita, baik dalam hubungan antar sesama maupun hubungan manusia dengan Tuhannya, menjadi sesuatu yang sahih dan benar. Intinya ilmu untuk memperbaiki amaliyah kita, interaksi kita, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan antar sesama. Intinya adalah ilmu syariat, memahami dasar-dasar ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita dapat memperbaiki akidah-akidah kita. Ini namanya ilmu akidah. Yang ketiga adalah ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa memperbaiki jiwa dan hati kita. Ini artinya bahwa ilmu-ilmu yang fardu ain adalah ilmu tentang dasar-dasar syariat, ilmu tentang dasar-dasar akidah, dan ilmu tentang dasar-dasar akhlak tasawuf. Itu adalah ilmu-ilmu yang fardu ain. Jenjang pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu itu kita kenal dengan jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan primer, yakni lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu yang primer, yang mau tidak mau semua umat Islam harus tahu tentang itu. Sedangkan jenjang pendidikan setelah itu
tentunya tidak mengajarkan hal-hal yang primer, tetapi mengajarkan hal-hal yang sekunder, bahkan yang terakhir mungkin yang tersier. Sering orang mengatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan tersier, artinya mengajarkan ilmu-ilmu yang bukan ilmu primer dan bukan ilmu tersier, dengan anggapan bahwa mahasiswa yang sebagai umat atau insan-insan yang mengikuti perkuliahan dianggap sudah selesai mempelajari ilmu-ilmu yang primer dan ilmu-ilmu yang sekunder. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu, belum selesai. Jangankan yang sekunder, yang primer juga sekunder. Memang yang kita lihat adalah terjadi kesenjangan bainal waqti wal mutawaqqi, antara apa yang seharusnya dengan apa yang semestinya terjadi, antara yang diiyakan dan apa yang terjadi di tengah-tengah kita itu. Oleh karena itu segala ikhtiar harus dilakukan, menyangkut apa saja, termasuk menyangkut persoalan kelembagaan dan lain-lain, dalam rangka untuk menjadikan apa yang dibahas ada sekurang-kurangnya menjadi standar segala ikhtiar. Kedepan ini perlu dilakukan rumusan ikhtiar apa yang harus kita lakukan selain persoalan sarana dan prasarana. Acara ini dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama tentang sinergisitas penguatan kelembagaan dan pengembangan keilmuan yang disampaikan oleh Dr. Maskuri MPDI, dan pemaparan materi yang kedua yakni karakteristik kebebasan akademik perguruan tinggi berbasis pesantren yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fadoil MH. Karena saya sudah menyiapkan 5 poin, tapi yang pertama adalah diawali dengan penguatan kelembagaan itu kira-kira arahnya kemana dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Penguatan kelembagaan itu yang pertama adalah sesuatu yang multidimensi dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak bisa dilakukan hanya sekedar hari ini untuk hari ini atau untuk hanya sekedar 2 atau 3 tahun, tapi harus berkelanjutan. Dan semua sivitas akademika harus bekerja keras, mulai dari pimpinan dan seluruh yang terlibat di dalamnya. Karena kalau hanya satu kelompok saja yang bekerja secara maksimal, sementara tempat lain tidak, maka tidak berkelanjutan. Jadi semua harus memiliki semangat kerja keras yang luar biasa. Untuk yang ini kami sangat mengapresiasi karena seluruh pimpinan pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di bawah Polres Pendidikan Tinggi ini adalah orang-orang yang memiliki etos kerja dan semangat kerja yang luar biasa. Hikmatnya itu sangat luar biasa. Ini kelebihan kita karena ternyata umanah kita ini umanah yang dua hal yang menjadi satu. Saya ingat jauhnya Kiai Wahid, saya membutuhkan orang yang berkualitas, tapi sekaligus orang yang memiliki loyalitas. Dua-duanya ini dimiliki oleh teman-teman semua yang berkhidmat di pondok pesantren. Yang ketiga adalah kita harus melakukan evaluasi mulai dari hulu sampai hilir. Tapi tidak seperti yang disampaikan pada saat misi capres ya, hilirisasi tidak. Ini adalah evaluasi secara menyeluruh. Artinya jangan hanya yang dievaluasi penguatan kelembagaan itu hanya dosen untuk ditarget melakukan penulisan sebagaimana yang dipaksa oleh PKD. Tidak. Ya, kan semua kan paksa. Kita ini sama ini masih kerjanya menulis itu karena dipaksa, masih belum banyak kita ini menulis sebagai sebuah kebutuhan kita. Maka oleh karena
itu kita harus bisa mulai dari terpaksa menjadi biasa, sehingga ulah bisa karena kita biasa. Tapi hal-hal yang biasa biasanya diawali dari karena kita terpaksa. Tapi insya Allah ternyata hasil dari data yang ada di Dikti, setiap tahun itu produk karya tulis ilmiah dosen itu luar biasa, sangat luar biasa. Semua dosen menulis, semua dosen itu menulis, tidak ada satupun yang tidak menulis. Semua dosen, apalagi dosen tetap, semuanya menulis itu. Dan proses untuk produktif agar tetap menulis ada banyak cara yang dilakukan. Begitu juga yang ada di guru di MTI maupun dosen yang ada di Mahathir Alam, itu sudah mulai berlomba-lomba melakukan karya ilmiah. Para peserta juga aktif mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, sehingga semakin menambah wawasan kebersamaan untuk menumbuh kembangkan budaya keilmuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, dalam acara ini juga terdapat sesi brainstorming yang dipandu oleh Dr. Haryanto MPDI. Brainstorming sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan-gagasan dan bisa digunakan untuk mencari ide agar mendapatkan solusi dari suatu permasalahan tertentu serta berdasarkan spontanitas dan kreativitas. Kita dari bidang pendidikan tinggi sedang mengadakan satu kegiatan, yaitu peningkatan kompetensi guru dan dosen, yang mana acara ini melibatkan dosen-dosen yang berada di bawah bidang pendidikan tinggi, utamanya yang berasal dari daerah Tapal Kuda, yaitu Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember, yang meliputi dosen-dosen di bidang Dikti, yaitu di Universitas Ibrahimi, kemudian Ma'had Ali, dan juga para guru di Madrasah Takhiliyah, kemudian di Ma'hadul Quran. Tujuan dari kegiatan ini dalam rangka sesuai dengan tema yang ada, yaitu menumbuhkan budaya keilmuan, bagian amal mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantara tujuan didirikannya negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa menjadikan Universitas Ibrahimi menjadi unggul, terutama di bidang amal dan keilmuan. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas semua yang hadir, para dosen. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.